Soalnya mayoritas dari Intan sih sejauh ini yang ngirim ya. Jadi kita coba kerjain aja. Tapi sekali lagi menurut aku soal apa namanya, soal apa, soal PM tuh sebenarnya nggak sesusah itu ya. Oke, udah kelihatan belum guys? Sebentar, aku mau ngecek dulu soalnya. Oh iya, sebentar, bentar. Aku perlu setting zoom-nya dulu. Bentar ya guys. Oke, oke. Eh, halo, halo. Bentar, aku mau pindahin dulu notifikasinya ke HP ku ya, soalnya agak ribet jadi ya. Oke, gitu aja. Siap, kita mulai ya. Jadi di sini untuk pertama ya, soalnya itu berupa flowchart. Jadi flowchart ini salah satu ciri khas tipe PM banget. Oke. Nah, di sini dia bilang sebuah perusahaan pemasok barang jenis A ya, memberikan kebijakan harga kepada pelanggan retail dengan aturan, lihat diagram alir gitu ya. Hanya 20% penjualan yang melakukan pembayaran secara tunai untuk setiap jenis barang. Jumlah transaksi pada suatu hari dan harga jual di itu yang ditabik gitu ya. Nah, em, bentar di mana? Bentar ya, guys. Oke, pantat aku hilang. Tapi nggak apa-apa, kita mari lanjut saja. Oke, jadi di sini 20% dari penjualan tersebut itu pakai tunai ya. Berarti kalau kita mau tahu yang tunai itu gimana, kita bisa tulis dulu nih. A, B, dan C gitu ya. Yang A berarti kan ini kita tulis yang tunai dulu ya. Tunai. Yang tunai berarti karena dia 20% dari stoknya si A 25.000 gitu ya. Kita langsung tulis gini aja. Terus dikalikan dengan harga jualnya 100.000. 100.000 gitu. Terus yang B itu sama lagi 0,2 tapi beda 20.000. Lalu di sini ada 150.000. Oke. Selanjutnya ini sama juga 0,2 tapi ini kali 15. Sebentar guys, tolong. Ada kecoa. Oke, sebentar karena jujur aku takut kecoa guys. Aku mau pindah ruangan dulu. Sorry ya, ini random banget parah. Aduh. Sebentar, tunggu tunggu. Oke, meskipun ada baikon tapi aku lebih memilih pilih ruangan. Pindah ruangan. Oke, sebentar sebentar. Sorry banget. Pantas saja tadi tuh aku kayak ngeliat ada pergerakan, ternyata pergerakan kecoa guys. Enggak enggak. Oke. Nah,
Jadi, kalau ini 15 ribuan ya, 15.000. Dan harga jualnya itu 200.000. Oke, sorry guys. Nah, terus dia bilang, kita lihat pertanyaannya sekarang. Ini tuh bisa dibilang total penjualan, hasil penjualan gitu ya, yang secara tunai. Nah, di sini 50% penjualan dari non-tunai itu dilakukan oleh pelanggan yang pernah berutang, dan 60% dari 50% ini itu membayar tepat waktu. Yang ditanya adalah yang tidak mendapatkan potongan harga. Potongan harga itu kalau kita lihat di sini, ini kan total harga ya. Terus pembayarannya di sini, sebentar. Pembayaran di sini kan kita maunya yang non-tunai. Nah, yang non-tunai itu berarti antara uang digital atau dia, sebentar, tidak mendapatkan potongan harga. Non-tunai ya? Oh, salah. Non-tunai berarti kan ini ya, ada utang atau enggak. Nah, kalau misal ada dan dibayar tepat waktu, maka dia dapat potongan harga, diskon. Kalau misal dia ada, tidak punya, itu diskon juga 20%. Yang berbeda adalah, kalau misal dia nggak membayar tepat waktu, tapi dia ngutang tadi ya, nanti dia nggak dapat potongan harga. Maka, di sini kita bisa membuat persamaan sebenarnya. Yang ini tuh sebenarnya belum dipakai ya. Cara cepatnya, maka di sini kan kita lihat dulu, yang non-tunai itu ada berapa banyak. Kalau misal dia bilang 20% ini itu tunai, maka yang non-tunai berarti berapa? 80%. Nah, terus kita lihat lagi, 50% dari penjualan non-tunai itu pernah berhutang. Berarti kita kaliin lagi 50%. Oke. Nah, terus di sini membayar tepat waktu. Nah, kalau tepat waktu, dia kan berarti dapat potongan harga ya. Nah, kita maunya dia nggak dapat potongan harga. Maka kita pilih yang 40%-nya. 60 min, sorry, 100 min 60%. Kalau nggak salah gini ya tadi ya. Berarti kita dapat ini 0,8 kali 0,5 dikali, oh sorry, yang dimaksud dia tuh di antara seluruh yang pakai uang tunai ya. Jadinya, sebentar, coba aku pastiin ya. Sorry kalau ada suara kucing. Oke, sebentar guys. Yang non tunai kan ada 80%. Yang non tunai. Oke, sebenarnya ini ada beberapa cara sih. Salah satunya gini aja. Jadi peluangnya itu adalah gini-gini. Peluang dari pakai yang non tunai dikaliin yang punya hutang, lalu tidak tepat waktu. Karena kan kalau misal dia pakai non tunai tapi tidak punya utang, kan dia juga termasuk ini ya, apa, dapat diskon ya. Makanya kita mau dapat yang tidak dapat diskon sama sekali. Maka pertama dia harus non tunai, dia harus berhutang, terus dia harus tidak tepat waktu. Terus ini P
Tidak tepat waktu. Oke. Nah, maka di sini non tunai tadi kan 80%-nya ya. Terus ini berhutangnya. Lalu di sini 40%. Nanti jadinya ini kan kalau disederhanain 4/5 kali setengah kali 2/5. Ini nanti akan dapat 8/25 kali 2, 50. Atau, sebentar, pilihannya yang mana ya? Atau, ini kita bisa sederhanain 4/25. Maka kita dapat jawabannya yang E. Kayak gitu, guys. Oke, sampai sini paham, guys? Kira-kira begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Lalu dibilang 50% dari penjualan non-tunai itu dilakukan oleh pelanggan yang pernah berutang di waktu sebelumnya dan 60% di antaranya tepat membayar waktu. Nah, terus ditanya yang tidak mendapat potongan harga. Yang tidak mendapat potongan harga itu mereka yang sebentar ya. Yang tidak mendapatkan potongan harga. Dan dia mau pakai non tunai ya. Nah, kalau non tunai tadi kan tunai itu 20% ya. Berarti kita pindahin ini. Udah jadinya 0,8 dikali 15.000 kali 200.000 lalu dikali 50% ya. Karena kan dia berhutang di waktu sebelumnya. Sebentar. Kita mau yang berhutang dan tidak membayar tepat waktu. Berarti kali 50%. Terus dikali 40%. Kenapa? Gara-gara ini sebenarnya mirip kayak yang tadi ya. Non tunai, berhutang, tepat waktu gitu. Nah, terus di sini baru kita akan dapat penjualannya berapa gitu. Ini kan 8/10 gitu ya. Lalu kita kaliin sama yang bawahnya ini juga. Berarti bawahnya 10/4 tambah yang ini. Kan 8/10, berarti 10/5 ya. 10/5. Terus atasnya ribu. Ribu. Ini jadi juta gitu ya. 10/6 kali 15 kali 200 kali 10/6. Terus dikali 50 kali 40. Seperti itu. Ini kita bisa coret. Ini kan jadi 10 ya. Lalu di sini 00-nya. Gimana ya aku jelasinnya ya. Ini kan 5 kali 4, 20 ya. Kita bisa ubah bentuknya. Karena ini ada 10/3. Lalu ini 10/2. Maka kita bisa ubah bentuknya jadi 8 kali 15 kali 2 kali 2 lagi dari 20 sini. 20, 10-nya kita buat jadi pangkat. Jadi 10/6 gitu. Oke, sampai sini paham?
Oke, sebelumnya mohon maaf. Tadi sempat keluar ya. Agak error emang kadang ini aku. Tapi kita lanjut aja. Tadi kayaknya sempat terpotong di bagian. Coba ya. Aku jelasin ulang. Jadi kita pakai ini. Persamaan eh, perpindahan adalah V dikali T. Gitu. Nah, tapi karena kita lagi berhubungan sama waktu, kalau cara aku di sini, aku ubahnya persamaannya jadinya waktu aja. Waktu sama dengan S per V. Gitu. Nah, karena bisa dibilang S ini tuh dia akan cenderung tetap. Maksudnya dia nggak berubah gitu. Karena kan jarak tuh meskipun V-nya berubah, tapi S-nya tetap sama gitu kan. Yang berubah adalah waktu dan juga kecepatan aja gitu. Nah, terus aku buat ini akan sama dengan delta W. Delta W ini adalah apa namanya? Perbedaan waktu dari dia jalan sampai dia harus tepat waktu gitu. Nah, kalau misal ada keterlambatan, ini berarti plus minus anggap aja gimana ya, waktu gitulah, dalam kurung jam. Nah, perlu diingat kalau misal kecepatan di sini itu bentuknya dalam jam, maka nanti kalau misal ada pertambahan waktu, kita juga harus menggunakan jam juga. Untuk yang pertama ya, S1 per, oh ya, S itu sama ya, jadi kita nggak usah ituin, nggak usah apa, bedakan. S per 30 km per jam kan berarti gini. Sama dengan delta W, terus ditambah. Nah kan harusnya kalau dia apa tepat waktu berarti delta W doang kan. Tapi kalau misal dia lebih lambat lagi, maka T yang dihasilkan itu ininya ditambah gitu, ditambah 10 menit. 10 menit dibagi 60. Kenapa gitu? Karena kita mau bentuknya jam gitu. Oke? Jadi ada waktu tambahan gara-gara ini kan berarti butuh T-nya gitu ya. Gimana ya? T total gini sebenarnya. Ini tuh maksudnya T total. Makanya kita perlu tambahin waktu harus dia sampai biar tepat waktu ditambah dengan dia telat berapa menit gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, terus ada satu lagi, S per yang bawahnya nih. 50. Kalau dia pakai 50 kecepatannya, maka delta W dikurang gara-gara dia lebih cepat datangnya gitu. 6 menit. 6 menit itu 6 per 60. Berarti nanti per 10 gitu ya. Nah, maka dua persamaan yang kita akan dapat adalah jadi S per 30 sama dengan delta W plus per 6 gitu ya. Dan juga S per 50 sama dengan delta W min per 10. Nah, ini tuh SPLDV sebenarnya, tapi kita harus menyesuaikan dulu bentuknya, biar kita bisa eliminasi secara mudah. Maka di sini, ini kita bisa pindahin ke ruas kiri ya. Maka S per 30, ini kan jadi minus per 6 ya. Nah, kita samakan penyebut aja. Ini kali 5 berarti ya. Kali 5, 1 kali 5, ini kali 5 juga, sama dengan delta W. Maka nanti kita akan dapat di sini S min 5 per 30 sama dengan delta W, ya nggak? Atau kita pindahin lagi nih. Maka kita pindahin ke kanan atas sama dengan delta W. Seperti itu. Nah, terus kalau yang ini, kita ubah juga deh. Berarti ini S plus 5 sama dengan 50 delta W ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita substitusi. Tinggal kita eliminasi aja. Seperti itu. Elim. Maka kita dapat S plus 5 sama dengan delta W 50 delta W gitu. 50 delta W, terus S min 5 sama dengan 30 delta W. Kita kurangin aja. Nanti kita akan dapat ini jadi 10 sama dengan
20 delta W. Oke, maka nanti setengah. Oke, maka setengah ini tadi satuannya jam ya, sama dengan delta W. Maka waktu yang tepat, atau maksudnya gimana ya? Waktu masuk gitu ya. Waktu masuk itu sama dengan ini, delta W sebenarnya. Maka kita tambahin aja nih. 6.15 tambah 00.30 gitu. Ini adalah waktu masuk, yaitu 16.45. Nah, terus sebenarnya ini agak lengkap ya, ini ke jawaban kedua. Cuma di sini yang paling dekat itu yang A. Dan kalau aku lihat ya, dari aku ada kunci jawabannya gitu, itu jawabannya A juga kalau nggak salah. Jadi kayaknya jam masuk sama jam tepat waktu itu beda. Jadi kayak kalau jam tepat waktu itu adalah lewat 45-nya, tapi dia baru masuk sekolah berarti mulainya 00.46. Mungkin kayak gitu ya. Nah, terus dari sini sebenarnya kita bisa langsung dapat jawaban juga terkait S-nya harus berapa. Ini kita bisa masukin aja delta W-nya. Delta W-nya kan setengah ya. Ini untuk nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, untuk nomor 1, karena kita udah dapat ininya ya, delta W-nya, maka S per 30 sama dengan delta W ditambah 1/6 gitu ya. Maka kita akan dapatkan S per 30 sama dengan setengah tambah 1/6. Ini kita bisa kali 3. Bawahnya kali 3 juga. Maka kita akan dapat S sama dengan, ini kan jadi 4 tambah 1 ya, 5/6 kali 5/6 dikali dengan 30. Ini kita coret, ini 5. Maka kita dapat S-nya itu 25,45. Sebentar guys. Kok aku merasa beda ya jawabannya sama yang aku tadi dapat. Ya, tapi ini 25 km. Bentar, aku mau ngefixin dulu nih. Jarak 9. Bentar guys, aku pastiin ya. Setengah jam, oke, setengah 3, 4, 5, 5. Oh ini harusnya 4, sorry. Kan ini 3 kali 3 tambah 1 ya. Oke, maka ini 4 kali 5, 20 km ya. Jadi jawabannya yang C. Terus kalau yang ini tadi nomor 2 jawabannya A ya. Karena 06.15 ditambah perbedaan waktunya 00.30. Terus 06.46 kira-kira gitu. Oke. Sekarang kecepatan yang Muhsin harus tempuh agar tiba tepat waktu. Berarti sebenarnya tinggal menggunakan ini. S per V sama dengan setengah gitu. Nomor 3. S per V sama dengan setengah. S-nya kan tadi 20 ya. Nah, ini tinggal lihat aja. Tinggal pindahin. Maka V-nya harus 40 km per jam. Oke? Nomor 3 ya. Kecepatan yang harus Muhsin tempuh agar tiba tepat waktu 45. Salah ya, tadi karena kita udah dapat ternyata 40. Terus jika Muhsin mengendarai mobil dengan kecepatan 48, dia tiba 5 menit sebelum jam masuk sekolah dimulai. Nah, di sini kita bisa hitung. Sebentar, 4B ya. Wah, ini banyak banget tulisannya. Oke, lanjut aja. 4B.
45 ya tadi ya? Oh, 48. Berarti S, bentar, 25 per 48 sama dengan delta W setengah ditambah sesuatu, ditambah X gitu ya. Nah, kita mau tahu apakah dia lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Harusnya kalau logikanya di sini, karena dia 48 km per jam, sedang Oke, sekali lagi sorry banget ada error. Aku tebak kayaknya gara-gara keberatan tablet aku. Tapi kita lanjutkan ya. Masih ada beberapa soal lagi. 3 teks lagi sih. 2 teks lagi. Satu teks deh. Soalnya ini yang... Oke, kita lanjutin ya. Sorry banget atas keerorannya gitu ya. Kita lanjutin. Maka di sini kita bisa pindahin ya. 25 per 48. Terus ini kita kurang berarti ya. Maka di sini 48. Ini atasnya 24. Sama dengan X. Nah, X-nya positif. Berarti dia akan harusnya lebih telat ya. Tunggu. Kan dia paling cepat itu... Bentar guys. Aku mau benerin. Oke. Kalau misal dia 25. Kok 25 ya? 20, sorry. Kan S-nya tadi kita dapat 20 km kan ya? Nah, maka nanti di sini X-nya harus minus. Artinya kalau minus itu dia lebih cepat gitu. Dia akan lebih cepat atau lebih tepat waktu gitu. Nanti ini kita dapat menjadi min 4 per 48 sama dengan X. Atau berarti ini bagi 4 aja, berarti 12 ya. 1/12 jam. Lebih cepat. Itu. Atau 1/12 jam itu kalau 1/6 kan 10 menit. Berarti ini 5 menit. Ini kita tandakan dengan nilai X negatif ya. Oke, kira-kira gitu sih. 5 menit. Nah, kita cek apakah benar 5 menit. 5 menit sebelum jam masuk sekolah dimulai. Benar ya? Nah, tapi ini agak bingung nih. Soalnya kan dia bilang masuk sekolah itu 6.46 ya. Bisa jadi harusnya berarti 6 menit gitu. Karena ditambah 1 menit. Cuma ya kita anggap benar aja dulu ya. Terus jika Muhsin mengendarai mobil dengan kecepatan 32, dia akan terlambat 6 menit. 32 itu 48, 32. Sebentar ya guys. Aku kayaknya ini ada cara cepatnya. Kalau 40 km per jam itu kan dia pasti ini ya. Pasti apa? Pasti tepat waktu. Lalu 40 km per jam dengan 48 ini deltanya kan 8. Sama juga dengan 40 ke 32.
aku nebaknya harusnya 5 menit juga, tapi lebih terlambat ya. Tapi kita coba. Berarti 20 per 4C 32 min setengah sama berarti 16 per 32 sama dengan X gitu ya. Kita lihat apakah cara kita benar. Terus berarti ini 4 per 32 sama dengan X. Ini kita dapat 1/6. 4, bukan 1/6, sorry. 4, 16, 8 ya, 1/8. Oh, ternyata beda. 1/8 jam lebih telat. 1/8 lebih. Iya, artinya 1/8 lebih telat tuh berarti berapa ini koma? Bentar, aku pastiin dulu benar atau enggak ya. Oke, sebentar guys. Per 328. Harusnya benar 1/8. Terus kita bagi 4 bisa 15. Berarti 7,5. Oke, berarti ini 7,5 menit ya. Oke. 20 per 32. Maka ini salah ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Ke teks terakhir sebenarnya. Dan ini aku suka banget gara-gara ini geometri. Tapi kadang agak ngeselin juga kalau geometri. Kalau nggak dapet, wah sedih banget. Oke, jadi di sini, dalam sebuah aula besar, ada lampu utama gitu ya. Tingginya 6 meter dari lantai. Terus ada cermin di dinding sampingnya. Jadi kalau misal kita buat gambar gitu ya, gambar baru, biar memudahkan visualisasinya, di sini kita jadiin 2 dimensi aja sebenarnya. Nah, kita ada di sini L, di sini P, di sini Q, di sini R. Oke, lalu di sini ada orang gitu. Dan di sini ada apa namanya? Hiasan gitu ya. Terus lampunya di kanan atas, di paling pojok ya. Kita warnain merah deh, oranye gini. Nah, kita tulis dulu di bawah sini 10 meter, di sini 6 meter, terus udah gitu aja. Nah, terus di sini Kirana berada di garis PQ sehingga bayangan kepalanya oleh sinar lampu berada tepat di titik Q. Nah, jadi eh, ada sinar, lalu sinar ini mengenai si kepalanya dia dan jatuh di titik Q gitu. Ini sebenarnya nggak harus kena si lampu ya, tapi di sini kebetulan aja karena gambarnya. Tapi tidak harus selalu gitu. Nah, tapi kita berarti punya kayak gini. Nah, kita ini pakai kesebangunan. Berarti kan gini ya. Si Kirana itu tingginya 1,8 meter. 1,8. Sedangkan tinggi lampu tadi 6 ya. Lalu ini ada 10. Nah, kita mau tahu dari sini ke sini berapa. Maka kita bisa 10
Ya, maka kita bisa pakai kebangunan. Anggap ini X gitu ya. Maka 6/10 itu sama dengan 1,8 per X. Oke? Nah, ini kalau kita pindahin, maka X sama dengan 18/6. Jawabannya 3 meter. Yang C kalau nggak salah ya. Ya, yang C. Oke. Itu yang nomor 9 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi aku baru ngerjain sampai nomor 10 sih. Tapi kita lihat. Semoga bisa kita kerjakan. Oke, kita lanjut di nomor 10 ya. Ayu dengan tinggi badan 180 berdiri di tengah-tengah garis. Berarti dia ada di, kalau kita buat lagi nih, segitiganya. Ini masih mirip sebenarnya soalnya kayak tadi. Ada dia di sini. Dia 1,8. Di kanan dia 5. Tengah-tengah garis soalnya. Nah, tapi di bagian kirinya itu belum tentu sampai sini. Dia cuma sedikit harusnya. Gitu. Karena tadi kalau misal X-nya ini 3, maka dia sampai Q kan. Kalau misal dia semakin ke kanan, maka bayangannya akan semakin ke kanan juga gitu. Jadi pasti nggak nyentuh Q. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Sebenarnya mirip ya. Ini kita asumsikan ini sebagai X. Maka 6 itu sebanding dengan si ini. X plus 5. Sedangkan 1,8 ini sebanding sama X doang. Gitu. Ini kita tinggal range aja ya. Oke, agak nge-lag lagi. Tapi sorry banget kalau nanti keluar lagi. Tapi jadinya 6X. Sebentar. 6X sama dengan 1,8X. Terus ditambah 9. Benar nggak ya? 1,8, 10 per 2. 10, 18 per 2. Iya, 9. Nah, maka kita akan dapat di sini 4,2X sama dengan 9. Atau X sama dengan 9 per 42 kali 10. 10. Oke. eh ini kita bisa bagi sebenarnya. Ini jadi 5. Ini jadi, atau enggak gini aja. Bagi tiga. Sebenarnya itu bisa bagi, bentar guys. Em, ya ini bisa bagi 3 atasnya. Bagi bawah 3 ini jadi 14 ya. 14 kali 3. Iya benar, 42. Terus ini kita bisa bagi-bagi lagi. 5, bawahnya 7. Berarti nanti jadinya 15 per 7 dalam meter ya. Jawabannya yang B. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Jujur seru PM itu. Kalau soalnya paham ya. Tapi kalau enggak ya emang menyedihkan sih jujur. Oke, kita ke nomor 11 ya. Nomor 11. Bentar aku mau leave dulu. Soalnya sangat nge-lag. Tahunnya keluar lagi nanti dari Zoom-nya. Oke, kayaknya aku harus hapus-hapus aplikasi sebenarnya di ini aku. Oke, selanjutnya nomor 11. Sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi ruangan digantungkan dengan tali yang panjangnya 1 meter. Tali terpasang di titik C pada garis LR. Jarak dengan jarak CL 4 meter. Oke, ini kita gambar ulang ya iniannya biar tidak scroll-scroll. Ya, tapi harus ngelihat lagi sih. Ini ada lampu tadi. Lalu dia bilang CL, CL, CL. Tali terpasang dengan jarak. Bentar ya, aku masih bingung. C-nya tuh yang mana ya? Pada garis LR. Oh, ini berarti ini C gitu ya. Ininya kesini-sini 4 meter. Kemudian lampu diturunkan X meter pada posisi baru ini, bayangan hiasan berada pada ketinggian 3,5 meter dari lantai. Pada posisi baru ini, bayangan hiasan berada di cermin pada ketinggian. Oh gitu, paham paham. Oke, eh yang dimaksud dia aku paham. Pada posisi baru ini nilai X. Hmm, perlu nggak ya? Lampunya diturunkan. Oke, yang dimaksud itu adalah eh di cermin kan yang kiri ya. Maka ada suatu ketinggian, ini 3,5 gitu ya. Kalau misal si ininya diturunin, ini kurang representatif gambarnya. Sebentar. Gini ya. Ini 1 meter nih awalnya gitu. Nah, kalau misal diturunin, nanti dia akan membentuk suatu bayangan kayak gini. Gitu kira-kira. Tapi ini 1 plus ya, 1 plus X. Nah, maka daripada itu, kita bisa pakai ini lagi, apa namanya, kesebangunan lagi harusnya ya. Kalau nggak salah ya. Ini aku belum nyoba soalnya. Tapi harusnya benar. Jadi, eh, kita pakai dua segitiga, yaitu yang ini ya. Tunggu, aku gambarin. Pertama yang ini, terus sama segitiga besar yang ini. Gitu. Oke. Terus karena apa ya? Posisi si C ini dia nggak berubah ya. Cuma turun naik ininya doang yang diubah. Maka daripada itu kita bisa langsung aja hitung. Maka 4 dibagi X+1 atau 1 plus X sama dengan panjang totalnya kan 10 ya. Dibagi dengan sisa dari ini. Yang ini kan berarti apa? 6 dikurang 3,5 ya. Berarti kita dapat 2,5. Nah, kita bisa langsung aja 4 kali 2,5 itu 10 ya. 10 sama dengan 10 plus 10X. Waduh, bentar guys. Ini nyoret. Sebenarnya ada yang salah. 6, 2,53. Sebentar ya. Atau ada yang ngelihat mungkin salahnya ada di mana?
10 plus 10x. Bener sih. Nah, tapi kalau kayak gini jadi 0 sama dengan 10x nih. Maka x-nya 0. Maka harusnya nggak ada pertambahan nilai x. Kemudian lampu x diturunkan. Oh, aku salah paham. Sorry. Yang diturunkan itu lampu x-nya. Oke. Yang diturunkan itu lampu x. Wow. Yang diturunkan lampunya. Jadi ininya stay panjangnya 1 aja sebenarnya. Yang diturunin lampunya. Wow. Oke. Kalau gitu agak berbeda nih. Kayaknya agak sulit nih. Tapi kita cobain aja. Aman-aman. Karena sekali lagi PM tuh waktunya banyak. Jadi kalau jawaban pertama masih ternyata salah, masih bisa coba lagi itu. Terkadang masih ada kesempatan. Oke. eh, kita pahami dulu. Kalau misal dia 1, bayangannya di hmm, sebentar ya guys, aku mau mengidekan dulu. Oke, berarti lampunya turun kan ya? Terus kayak gini nanti. Maka akan ada kayak gini. Wow. Oke. Oke, sebentar ya. Sedang memikirkan nih. Maka kita punya dua segitiga lagi kan ya. Satunya 4, sampingnya itu X, penjumlahan X. Satu lagi, aku coba dulu ya guys. Total 10 dibagi. Itu 6 kurangin, itu kan mau itu. Wow. 6 kurangin 1, 5. 5 itu total itu 5 kurang 3,5. Coba ya. 5 kurang 3,5 kan berarti 1,5. Maka kita dapat 3, 6 sama dengan 10x. Maka nanti kita dapat x-nya itu adalah 6 per 10, 0,6. Oke, ini ada jawabannya, tapi sebentar. Aku melihat dulu ya. Karena sebentar. Oke. Eh, jadi gini, aku coba jelasin. Akibat L-nya ini, apa, si lampu ini diturunin, maka ada pertambahan nilai X nih di sini. Sorry, aku ganti warnanya ya. Maka ada ini, X, sebesar X gitu. Nah, artinya kita bisa buat ini, segitiga yang ini. Yang ini, sama satu lagi segitiga yang total, yang segini. Nah, kalau yang ini, X-nya kita misalkan ya udah sebagai X gitu. Pertambahannya berapa? Nah, intinya, eh, yang bagian atas ini sebenarnya kita udah nggak gunain lagi gitu. Karena dia udah turun gitu kan. Maka satu di sini juga udah nggak dipakai. Nah, tapi ini masih sama nih, masih 4 gitu. Maka udah 4 per X. Nah, terus panjang dari sini ke sini kan juga masih sama, 10 ya berarti. Sedangkan panjang yang dari sini ke sini, ini adalah, tadi kan ini 1, ini 3,5. Total dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini, 6 kan? Berarti 6 kurang 1, 5 kurang 3,5. Berarti jadi 1,5. Ya, jadi kita dapetnya gitu caranya. Oke, sampai sini pada paham? Bisa sih ini kalau dikerjain, kalau apa ya? Tapi tergantung situasi ya. Kadang kalau panik mungkin agak blunder dikit gitu. Tergantung situasi hati juga dan otak. Oke, nomor 12 ya, terakhir guys.
Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja karena ini soal terakhir kayaknya dan juga penutup dari SNBT session dan sekaligus juga 8 session secara general. Oke, terus Kirana berada pada PQ sehingga ujung bayangan kedua oleh pantulan sinar lampu dari cermin berada di titik P. Mantap jiwa ini soalnya ada fisikanya juga nih kayaknya. Kita gambar lagi ya. Di sini L, di sini tadi P, Q, R. Cermin di kiri ya. Oke, Kirana berdiri pada PQ sehingga bayangan ujung bayangan keduanya, maksudnya apa ya? Ujung bayangan keduanya. Bayangan keduanya oleh pantulan. Sebentar ya guys, aku pahami dulu. Ujung bayangan keduanya oleh pantulan sinar lampu. Uh, Sebentar. Agak agak bingung nih aku. Ini anggap si Kirana ya. Yang dimaksud di soal itu kayaknya kan lampunya kayak gini ya. Bayangan. Sebentar, aduh. Ujung bayangan keduanya tuh apa ya maksudnya? Berada pada PQ, sehingga ujung bayangan keduanya oleh pantulan sinar lampu. Pantulan kan berarti dia harus ke cermin dulu ya? Maksudnya gimana? Apakah maksudnya kayak gini, lalu kayak gini? Logis nggak guys kalau menurut kalian? Kayaknya yang dimaksud dia kayak gitu deh. Oke, jadi lampunya kan di kanan ya? Anggap tadi nggak ada si ini dulu hiasan. Jadi lampunya tuh, ini kan cermin ya? Cermin itu dia memantulkan cahaya gitu kan? Maka akan ada cahaya yang ke arah sini. Terus nanti baliknya ke sini gitu. Kayaknya yang dimaksud soal begitu. Jadi anggapannya lampunya tuh sebenarnya pindahnya ke si R ini. Lalu ini 1,8, ininya 6 tadi ya. Terus ini 10. Lalu kita belum tahu apa-apa nih, sebentar. Oh, sebentar. Sehingga ujung bayangan keduanya ada di P. Wow, agak membingungkan. Coba ya. Kalau harusnya kalau misal ujungan ujung bayangannya di P, harusnya kayak gini nanti. Iya nggak sih? Kayaknya iya ya. Kita lanjutin dulu. Ini 1,8. Kita tahu apa ya? Oh, kita mau tahu ini. Oke, gitu aja nggak sih? 6/10 sama dengan 1,8 per X. Bagi sama kayak tadi ya sebenarnya. Bentar, ini pindah kanan 180, 18, 3. X-nya sama dengan 3. Ada nggak? Nggak ada. Bukan gitu maksudnya ya. Sebentar guys. Badan dia nah. Kirana berdiri pada PQ sehingga ujung bayangan keduanya oleh pantulan sinar lampu. Itu dia masih nyambung ke nomor 11 atau enggak ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Cara kerjain nomor 12 ini? Ada yang mau berpendapat? Gimana guys?
Soalnya aku agak bingung sih jujur. Kirana berdiri pada Pekio sehingga ujung bayangan keduanya oleh pantulan pantulan sinar lampu dari cermin berada di titik P. Apa ini L-nya, apa lampunya diturunin ya kayak tadi ya? Coba ya kita buat skema baru. Sepertinya iya, soalnya kalau kalian lihat di sini jawabannya banyakkan koma ya. Mungkin yang dimaksud soal begitu. Maka kalau kayak tadi berarti gini, gini, ininya 5 tapi sekarang. Ininya 1,8. Ininya X di sini ke sini 10. Oke, kita coba ya. Berarti 5/10 sama dengan 5/10 1,8 per X. Oke, jadi X-nya sama dengan 18/5. Atau di sini 5/3/5 ya. Tadi ada kayaknya atau bukan? Lah, nggak ada guys. 3/5. Bukan 5/3.
Oke, halo guys. Sorry ada kendala lagi, tapi ini udah di akhir sesi juga, jadi nggak masalah. Mungkin aku jelasin ulang yang bagian akhirnya aja tadi. Kayaknya kepotong ya. Em, jadi, kenapa jadi 20? Kalau misal opini aku ya, tebakan aku. Jadi kalau misal suatu cermin itu ada bayangan, bayangan cermin tersebut tuh dianggap ada di dalam cermin tersebut. Jadi gini, contohnya. Misal ada orang bercermin gitu ya. Nah, bisa dibilang jarak bayangan ke orang itu adalah 2 kali jaraknya dia, gitu. Jadi mungkin yang dimaksud di soal tuh kayak gitu. Nanti kelihatannya mungkin kayak gini. Ada orang kayak gini, terus bayangannya tuh ke sana gitu. Sejauh yang P di sini gitu. Tebakanku yang dimaksud kayak gitu. Oke? Ya, jadi gitu aja sih. Tapi jujur agak bingung tadi ya nomor 12 gara-gara kalimatnya aku masih belum paham tadi. Oke. Eh gitu aja sih guys untuk hari ini. Karena kita lebih ke pembahasan request soal aja. Tapi orang yang request nggak join. Nanti dia bisa lihat dari ini sih. Apa? eh Lihat dari rekamannya. Oke, mungkin untuk hari ini sampai situ dulu. Sebelum mengakhiri, sebenarnya aku mau ngasih kata-kata dulu. Oke, bentar ya. Aku mau pindahin dulu. Oke, jadi eh, jujur aku mau makasih bagi yang udah join dan udah ikut rangkaian dari program SNBT Session ini. Jadi awalnya tuh mau diadain 10 pertemuan gitu ya. Cuma karena ada keterbatasan dari waktu ataupun SDM-nya gitu, jadinya cuma ada 8 aja. Dan aku juga belum bisa lanjutin lagi untuk besok-besok. Kenapa? Gara-gara eh, sebentar lagi udah UTBK dan aku sendiri juga mau fokus. Dan mayoritas kayaknya yang mengajar kemarin-kemarin itu juga yang udah keterima SNBP gitu. Jadi kemungkinan besar udah pada mau bener-bener fokus ke UTBK gitu. Gara-gara kayak 3 hari lagi kan ya. Tanggal 21 gitu udah mulai SNBT. Maka daripada itu hari ini dan sesi ini jadi terakhir dari rangkaian SNBT session sekaligus juga mengakhiri jadi komunitas yang aku buat ini namanya 8 session itu eh, udah mulai dari sebentar aku mau cek nih. Mungkin aku mau ceritain dikit aja terkait eh sebentar ada yang join. Oke, sorry yang baru join tapi sebenarnya udah selesai tapi aku mau cerita dikit. Jadi aku mau cerita terkait eh, sejarahnya dari 8 session sampai ke SNBT session ini kayak gimana. Jadi tuh dulu aku pernah buat kayak Zoom-Zoom gitu untuk teman-teman di kelas aku yang mau join dan bahas soal bareng gitu sebenarnya. Dan ternyata banyak yang minat gitu. Apalagi dari kelas lain juga ada yang tertarik. Maka daripada itu aku ngebuat namanya eh, dulu tuh namanya cuma math session doang. Jadi khusus MTK gara-gara pas itu aku ngerasa aku emang lebih pahamnya di MTK. Dan itu aku buat sejak tahun 2024 eh ini bulan atau tahun ya? Kayaknya bulan, bulan 4 eh tanggal 6. Iya. Nah, jadi tunggu guys, sebentar. Sorry ya jadi curhat dikit. Nah, jadi oh tadi nggak bulan 6 tanggal 4. Nah, jadi bisa dibilang udah hampir
2 tahun berjalan gitu ya. Tapi 8 session ini nggak lanjut lagi karena pertama aku udah mau lulus dan juga teman-teman aku ya udah lulus juga kan ya. Jadi sebenarnya komunitas ini awalnya dibangun untuk khusus teman-teman sekolah aku aja di sekolah aku ya gitu. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk ngadain SNBT session ini karena ya semoga bisa membantu orang luar juga gitu karena SNBT kan eh, cukup apa ya? Kalau ada yang bahas soal dan semacamnya itu kemungkinan besar akan membantu. Ya semoga SNBT session ini benar-benar membantu. Tapi kalau enggak, ya setidaknya udah berusaha gitu kan ya. Jadi aku mau terima kasih banyak aja. Dan meskipun para tutor-tutor tidak join juga, nggak apa-apa, karena mereka ada kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi aku harap mereka juga sukses gitu di jalannya masing-masing dan aku berterima kasih banget. Dan untuk kalian yang udah join, sekali lagi aku mau berterima kasih. Semoga SNBT kalian bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa paham soal-soalnya, bisa apa mengerjakan soal-soalnya dengan benar dan tepat dan cepat gitu ya. Dan semoga bisa kalian keterima di pilihan pertama UTBK kalian gitu. Amin. Nah, ya, jadi untuk mengakhiri SNBT session sekaligus head session ini, eh, aku Firman Syaziz izin pamit undur diri guys. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa mungkin pas kuliah aku adain 8 session versi beda lagi. Nanti aku infoin lagi di Instagram mungkin ya. Dan mungkin juga udah nggak mengikat nama sekolah juga. Jadi lebih ke individu aja. Tapi nanti kalau ada apa-apa lagi aku boleh kabarin. Makasih guys. Makasih sudah menjadi part of the journey. Dadah. Sampai jumpa guys di lain waktu. Dadah.